Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, guru mata pelajaran. Hari ini kita full membahas banyak masalah. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah terkait dengan ujian. Ada ujian akhir sekolah, ada ujian mid semester akhir sekolah dan semester untuk kelas 12, ujian mid semester untuk kelas 11, kelas 10 dan 11. Kemudian nanti kita sama-sama akan melihat bagaimana prosedur operasional standar atau POS USP, ujian satuan pendidikan yang akan kita laksanakan tahun pelajaran 2021-2022 ini, khusus untuk kelas 12. Ini POS belum fix, artinya masih ada, saya harapkan, masukan-masukan baru dari Bapak Ibu semuanya. Bu Dewi juga akan saya serahkan mikrofon ini. Sama-sama kita nanti akan mendiskusikan proyek ketiga. Selanjutnya saya tambahi lagi nanti mana RBP kelas 11-12. Kenapa nyantai? RPL Bu Maria, RPL Bu Eriani. Modul pembelajaran kelas 10 yang belum satu tahun lengkapi. Pak Abraham, Pak Polta, mungkin masih satu kali pertemuan dilengkapi, yang lain-lain. Jadi Bu Dewi, Bu Vina, Febri atau Pak Saad, ingat-ingat apa lagi yang mau kita bahas. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya serahkan dulu sama-sama ini. Ayo Kak, paparkan yang tadi. Ya, terima kasih untuk yang pertama. Jadi di sini tadi sebenarnya ada telepon dari kawan-kawan mengenai ada tadi survei yang disampaikan oleh dari kementerian, baru disampaikan ke sekolah masing-masing, dan ternyata setelah dibuka inilah hasilnya. Mungkin tampilannya di depan. Ternyata sekolah kita baru 496 orang yang sudah hijau, artinya itu sudah divaksin. Yang kuning masih vaksin 1, dan yang merah itu belum divaksin sama sekali, ada sekitar 4%, 25 orang, 3 orang guru, 22 siswa. Yang gurunya tadi setelah saya lihat Bu Nur Saadah, Bu Dina, sama Bu Deborah. Nah, yang 3 ini setelah saya cek, yang siswa tadi ada 22 orang. Tadi saya coba download tapi belum bisa. Jadi ternyata vaksin ini sudah dibuat bentuknya seperti dapodi. Jadi kementerian itu sudah tahu sekolah ini berapa orang yang belum, berapa orang yang sudah. Jadi secara online orang di luar sana sudah tahu bagaimana keadaan sekolah kita. Jadi harapannya tadi kan seperti kata Ibu, semua siswa kalau bisa sudah divaksin. Ternyata ada 22. Mungkin kita kan kemarin waktu vaksin kan kita suruh datang, nggak tahu kita siapa yang udah siapa yang belum, kan cuma sekedar bertanya. Ini bisa dibuktikan karena kan itu secara online melalui ini. Mungkin itu yang mau disampaikan. Terima kasih. Nah, ujiannya, untung saja kita sudah bersiap-siap dengan ujian secara luring dan daring. Jadi secara kombinasi. Itu ujian kita nanti untuk kelas 12. Ujian akhir sekolah, ujian satuan pendidikan, atau ujian sekolah, sama aja itu semuanya. Perkara nama aja. Nah, kemudian, ya, ini tadi. Turun pek. Nanti nggak nampak semua orang ini. Ini kami membicarakan tentang ujian sekolah. Kemudian kita anggap aja hasil rapat Dewan Guru. Hari ini tanggal berapa? 8 kan? Tanggal 8. Sebenarnya posnya udah jadi sebelum rapat, tapi nggak apa-apa. Lanjut Pek ke bawah. Kisi-kisi itu buat. Kemudian nomor 12
paket naskah soal itu buat, kartu soal itu buat. Sudah, jangan lupa. Terus ke bawah lagi. Artinya Bapak Ibu bikin soal ada jawabannya. Lanjut. Dokumen pendukung ujian sekolah lainnya. Udah, itu gak ada masalah. Ke bawah lagi. Terus ini Bapak Ibu, Pak Edi. Persyaratan peserta ujian satuan pendidikan. 1. Terdaftar pada tahun terakhir pada SMA kita ini. Memiliki nomor induk siswa nasional, memiliki laporan lengkap penilaian semester dari kelas 10, semester 1 sampai semester berapa itu? Semester 1 kelas 12. Kemudian kehadiran minimal 90%. Jadi nggak bohong-bohong aku bilang gara-gara kehadiran nanti bisa nggak lulus. Hak peserta ujian, udah, kami. Hak peserta ujian. Peserta ujian sekolah menerima kartu peserta ujian sekolah, catat kartu dibuat, yang ditempel foto peserta, ditandatangani kepala sekolah dan stempel. Ada foto? Siap? Foto sekolah. Peserta ujian sekolah yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang tidak sah tidak dapat mengikuti ujian sekolah, dapat mengikuti ujian sekolah susulan. Dan lanjut. Kewajibannya mengikuti, ini lihat, peserta USP wajib mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan. Kemudian peserta USP wajib mematuhi tata tertib sebagai peserta. Oke, itu udah biasa. Tata tertib, catat dulu Vina, itu mesti dibuat nanti tuh tata tertib ya. Panitia ujian sekolah, udah ada SK-nya saya buat, tapi belum saya print. Biasanya Bapak Ibu dikasih SK itu dicampak-campakkannya itu. Makanya udah biar aja dalam bentuk soft copy. Ada itu, ada. Panitia ujian sekolah ditetapkan dengan surat keputusan kepala sekolah. Di situ itu belum ada kita ya Bu Vin. Panitia ujian sekolah itu ada ketua, ada sekretaris, bendahara, seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan. Panitia ujian sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ujian sekolah. Jadi nanti kalau udah dibentuk panitia, udah saya share nanti lewat grup WA, ini panitia kerja. Jangan nggak mau tahu, bukan cuma ketua yang kerja, semua yang udah saya tentukan di situ. Kita ini satu kesatuan. Jadi ikut apa perintah. Kalau dulu sama kami perlu itu memang nggak sebagai panitia ujian 0, sekian misalnya nilainya. Kalau sama Bapak Ibu GTT atau honor mungkin merasa nggak perlu. Nanti suatu saat kan perlu. Mana tahu nasib bisa jadi PNS, konek pangkat. Bu mana Bu? Tolong ya Bu, teken Bu. Baik. Itu semua perlu itu bukti kerja. Lanjut. Nah ini yang di sini kita apakan ya. Ketentuan ujian satuan pendidikan. Materi ujian satuan pendidikan disusun berdasarkan kurikulum 2013. Kita masih pakai 2013 ya, 2013 ya, kelas 12, bukan kelas 10 ini, bukan kelas 10. Kemudian meliputi kompetensi dasar dan kompetensi inti dan keterampilan untuk mata pelajaran yang memiliki keterampilan konkret. Ujian satuan pendidikan dilaksanakan, ini yang ibu kita hitamkan. Ujian satuan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk kombinasi, ada daring dan luring. Kenapa saya bilang kombinasi? Anak-anak nanti ujian pakai aplikasi Google Form, ya Pep? Google Form, tapi dia di sekolah. Yakin Bapak Ibu kalau dia di rumah? Enggak kan? Dia duduk di sekolah. Suruh siswanya itu bisa pakai wifi sekolah, tapi di HP-nya itu, di Android-nya itu siapkan juga lah paketnya. Enggaknya habis 50.000 itu seminggu untuk ujian. Mana tahu karena banyak nanti yang pakai wifi kita lemot. Jadi suruh dia nyiapkan paket juga. Jadi ujiannya nggak pakai kertas, pakai Google Form. Tapi dia nggak boleh ujian dari rumah, dia mesti ujian di sini. Yang kelas 12 dulu kita bahas ya, yang kelas 12 adalah mata pelajaran kelas 12 kelompok A umum, bayangkan rapot, di paling atas itu umum. Kemudian C, peminatan dan lintas minat. Perhatikan, mata pelajaran kelompok A itu ada agama,
PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah, Bahasa Inggris. Sejarah Indonesia maksudnya. Ini yang teori ya, yang kalian bikin soalnya pakai Google Form tadi. Mata pelajaran kelompok C, peminatan, matematika, fisika, kimia, biologi untuk jurusan MIA, geografi, ekonomi, sosiologi, sejarah peminatan untuk kelompok IIS. Paham? Itu bikin soal. Soalnya nanti ada jumlahnya ke bawah. Mata pelajaran lintas minat, ekonomi untuk MIA, biologi untuk IIS. Ini ada ujiannya teori kan? Apa aja mata pelajarannya? Seni budaya, Penjaskes, kemudian KWU, prakarya. Paham? Itu nggak usah bikin soal kalian. Udah ya, nggak usah bikin soal ya. Oh, TIK udah masuk situ. Nah, TIK ya. Teorinya nggak usah lah ya Bu apa. Langsung praktek aja mereka ya. Langsung praktek aja. Jumlah soal 50. Agama 50, PKN 50, Bahasa Indonesia 50, Matematika 40, Bahasa Inggris 50, Sejarah Indonesia 50. Itu enggak, tunggu dulu, ke atas lagi, ke atas. Keterangan yang dicek di situ apa? Jangan dulu bergerak. Nah lihat, tik, masuknya itu ada prakteknya kan? Iya, ini ada praktek, ujian praktek. Nah gitu, baca jangan tik aja. Ujian praktek ibu checklist kan? Nah, sudah, waktunya 120 menit. Atur. Jangan nanti capek kali dia mikir-mikirkannya, udah habis waktunya. Terus ke bawah, seni budaya, kelompok B, dia nggak ada ujian teori, langsung praktek aja 120 menit. Nampak? Yang lain ini prakarya juga, TIK juga, terus ke bawah. Nah ini dua, matematika 40, biologi 40, fisika 40, kimia 40. Ya tengok, nggak saya checklist matematika ya. Artinya matematika tidak ada praktek, dia langsung teori-teori aja. Nah di sini lintas minat ekonomi sama biologi, usahakanlah soalnya jangan sama. Kenapa? Jangan sama dengan soal umum, paham kan? Kan ada biologi, ujian biologinya ada teori kan, tapi pas lintas minat ya agak bobot-bobot susahnya itu agak dikurangi. Kenapa? Dia kan beda, bukan jurusannya itu. Iya kan? Bukan jurusannya. Jangan kalian paksa nanti dia tahu semua jenis-jenis virus, nggak bisa itu. Nggak di situ jurusannya. Cuman biar dia paham aja apa itu IPA. Terus ke bawah. Sama dengan ini. Sama dengan peminatan IIS, prospek. Lanjut. Tetap sama seperti di atas tadi, nggak usah saya bacakan. Sudah. Nah, tapi di sini kelompok peminatannya soalnya 50. Nah, kebanyakan nggak 50 kalian. Tadi kan bagian IPA-nya kan 40 ibu buat. Di sini 50, kebanyakan nggak menurut kalian. Kalau nggak kita kurangi kelompok peminatannya. Kalau IPS kan ngapal-ngapal, nggak ngitung-ngitung. Bu Ayu ada ngitung-ngitung skala? Ada? Kebanyakan 50? Kebanyakan? Dan tipe 40. Sejarah jangan kurangi. Ngapal aja Bu Rudi. Bahan ujian satuan pendidikan yang mesti disiapkan, kisi-kisi soal. Itu tadi. Kartu soal. Terus ada naskah soal, kunci jawaban, pedoman penskoran, kemudian telaah soal. Jadi Bapak Ibu, nanti saya akan berikan SK panitia penyusun soal. Di situ ada, coba tampilkan. Tutup dulu itu. Terus ke bawah, langsung ke kotaknya. Nah, itu. Atas, sedikit lagi. Nih, lihat. Emma Austria, agama Islam. Ini ketua-ketua kepala-kepala kodinya nih ya, yang saya sebut. Nanti akan ada tambahan, bukan berarti Pak Doni nggak diperankan. Novita Helena, agama Kristen. Hemalina, Katolik. Rina, PKN. Sista, Bahasa Indonesia.
Bu Vina, bahasa Inggris, Tiun, matematika, Pak MW, fisika, Bu Roma, kimia, Bu Anita, biologi, Eva, ekonomi, Ayu, geografi, Jan Nilson, sosiologi, Rodiarni, sejarah. Artinya di sini yang saya buat itu adalah guru kelas 12-nya. Kecuali yang sendiri, cari jalan kawannya. Sudah, Pak NW, bawa Cindy, bawa Darwis. Duluan kalian nyusun MGMP. Disusun, susun kisi-kisi. Setelah nanti dapat kisi-kisinya, baru serahkan sama yang ini. Dia yang nyusun soalnya nanti. Kalau mau sama-sama juga nyusun soalnya terserah. Ini 50 soal loh Bapak Ibu. Banyak. Bukan sedikit ini. Kalau disuruh sendiri Bu Emma itu langsung demam ya. Langsung nanti Doni nanti diserahkan. Yakin saya. Kalau udah Doni nanti ngerjakan sendiri, Doni lari sana, lari sini, lari entah apa-apa nanti soalnya. Jadi Bapak Ibu, setelah soal Bapak Ibu buat, saya kirim ke mereka ini. Inilah tim validasi soal. Di situ ada Ibu Vina, Ibu Anita, Ibu Swista, Ibu Tiun, Ibu Rodi. Ini sengaja saya pilih yang 5 orang ini yang memang saya seamati, tekun duduk manis mengamati laptop. Coba suruh Bu Erika kalau nggak ditinggal-tinggalnya. Nah, itu satu. Aku, udah aku kenal kalian semuanya. Udah. Coba suruh Bu Maria, udah lebih parah lagi. Entar ya Bu, sana Bu, ada. Suruh Pak MB, ada alasannya. Suruh Pak Abraham, ada alasannya. Udah aku kenal kalian semua Bapak Ibu. Udah, itu buat soalnya, ganti. Ada nggak ketikanya yang salah? Ada nggak tulisannya yang salah? Ada nggak matematika makanya dimasukkan? Ujian matematika, walaupun kalian yang bikin soal juga, perhatikan lagi. Nah, ada nggak dari Bu Ibe misalnya minta soal, dari Pak Saad minta soal. Ada nggak ketikan yang salah? Ada nggak angkanya yang salah? Kimia misalnya, perhatikan kimia, kan banyak bermain angka, fisika. Udah, makanya cepat Bapak Ibu kerjakan soal, biar segera divalidasi. Jadi nanti ada satu tumpukan dokumen soal. Di situ ada kartu soal, di situ ada kisi-kisi, di situ ada apa lagi tadi? Naskah soal, ada penskoran, ada kunci jawaban. Itu satu dokumen. Sudah? Satu dokumen lagi nanti dokumen validasi soal. Jadi artinya Bu Tiur, misalnya soal biologi, ada yang salah nomor 5, buat di situ. Biologi, soal biologi nomor 5. Begini soalnya. Apa yang salah jelaskan. Udah, apa perbaikannya jelaskan. Jadi nanti instrumen validasi ada. Ada instrumen validasi. Nah, setelah ada dokumen naskah soal, ada dokumen validasi, yang dua-dua ini kita tunggulah nanti Bapak pengawas datang untuk melihat dan mensahkannya. Soal yang diujikan dalam USP disusun oleh guru mata pelajaran dengan mengacu pada rambu-rambu penulisan soal dengan kriteria. Ini juga sudah kami sepakati. Level 1 kurangi. Lihat itu taksonomi belum yang level 1 C1 C2. Jelaskan ini, sebutkan ini, kurangi. Cuma 20% dari jumlah soal berapa itu? Jumlah soal 50, 20%-nya berapa? Berapa? 10 kan? Nah, tuh. Kemudian 30% soal kategori level 2 yang sedang, yang C berapa itu? C3, C4. Udah. Kemudian 50% soal level kategori level 3. Bapak Ibu kan bisa lihat contoh soal-soal yang kemarin itu kita pernah ada diuji juga ya, asesmen ya. Cari di situ. Ingat ya, boleh nengok contoh soal lewat Google, tapi jangan soal itu di copy paste. Nanti anak-anak bisa nyari. Anak-anak itu lebih pintar dari Bapak Ibu. Sedangkan jawaban kita di sini kan cuma milih A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Dia bukan nuliskan lagi kan. Makanya begitu di copy paste nanti ke Google, dapat dia jawabannya, udah 5 menit siap.
kita nyiapkan waktu 2 jam. Ingat, diubah itu, itulah gunanya diskusi di MGMP. Jangan otak sendiri. Udah jelas lah, menguasai materi pelajaran yang diujikan, mempunyai kemampuan menyusun naskah soal ujian, memiliki sikap dan perilaku jujur, itu nggak usah saya jelaskan, udah pasti semuanya. Naskah soal yang disiapkan meliputi naskah soal untuk ujian utama dan ujian susulan. Ini belum fix. Ini apa ini? Jadwal ujian satuan pendidikan praktek. Sedangkan tahun ini kita ubah sedikit. Ujian praktek kita pakai kolaborasi. Kalau Pedi nggak usah nengok-nengok aku, apa sendirinya. Sudah, ujian praktek kita kolaborasi IPA. Udah, kolaborasi mapel biologi, mapel fisika, mapel kimia, 3 itu kan. Nah, temanya apa mau kalian ambil? Pokoknya ya kayak proyek juga kita bikin Pak. Pokoknya di situ ada fisikanya, ada kimianya. Pokoknya 1 hari mereka 3-3-nya. 1 hari itu mereka bertiga. Temanya nanti cari tentang apa. Kalian juga nanti apa yang menentukan instrumen penilaiannya, indikator-indikator penilaiannya, diskusikan. Itu nggak boleh lama, nggak pakai lama ini ujian praktek ini. Kalau dulu kita pisahkan, biologi 1 hari potong ikan mas, fisika 1 hari tahap apa, kimia 1 hari tahap apa, kan gitu kan? Lama. Saya dapat, saya terutama, kalau yang lain mau ngikut terserah. Waktu rapat kemarin Pak Mas cerita, kalau saya buat begitu berdasarkan tema. Dalam hati saya betul juga, kalau punya kawan yang bagus kenapa nggak kita tiru? Jadi kan udah ngurangi hari kita kan. Sekali sibuk-sibuklah semua di IPA itu. Nah, cuma kalian buatlah apa temanya. Nanti kasih sama Bu Dewi biar kita catatkan. Ini makanya dibilang belum fix tadi seperti itulah. Kemudian IPS gabung, sejarah, ekonomi, sosiologi, apa lagi? Geografi, gabung kalian. Udah ujian prakteknya apa? Bukan nanti apa ya? Itu anak cuma 1 itu ya. Artinya jangan pula geografi nanti sendiri disuruh sana dalam 1 hari, ekonomi nggak bisa. Makanya buat temanya apa? Jadi 1 anak itu sekali ujian dia udah ujian 4 mata pelajaran. Paham? Diskusikan lagi. Guru-guru IPS. Apalagi bahasa Inggris sama bahasa Indonesia juga berkolaborasi. Mau bikin apa? Ingat waktunya cuma 1 hari. Olahraga sendiri, saya bilang SBK sendiri, KWU sendiri. Yang ini yang agama ya juga sendiri lah, nggak mungkin digabung kalau ini kan. Yang nggak bisa digabung kan Pak, apa mau kita gabung apa, agama dengan apa, kan nggak lucu. Tanggal 11 sampai tanggal 16 April tadi ya. Ya terus nih ke bawah, ini ujian susulan. Makanya saya bilang ujian susulan ini dibuat juga soalnya. Ujian susulan itu tanggal berapa? Tanggal 18. Tadi kan tanggal 11 sampai tanggal 16 ya. 16, 17 apa? Minggu, hari Seninnya kita buat ujian susulan. Nggak boleh nggak dibuat. Walaupun nanti nggak ada yang ujian, tapi yakin saya pasti ada. Pasti ada itu. Yang malas-malas pasti nggak datang. Terus, oh ya, panitia USP mengirimkan link ujian ke guru mata pelajaran. Buat ganti Pak. Ke masing-masing guru mata pelajaran sesuai jadwal USP. Ini kok selanjutnya guru mata pelajaran wali kelas itu ganti, mengirimkannya ke grup siswa. Jadi Bapak Ibu, guru mata pelajaran yang diujikan itu Bu Emma, Ibu ujian pertama itu ya, Ibu pandi kan ngirim-ngirim link gini. Karena itu nggak pandi dia belajar Mbak Doni. Sebelah Ibu duduk Doni. Jangan pula nanti anak-anak belum ada soal Bu. Jam berapanya nanti aja lo udah paham ya kita kan, masuk ujian jam 8 kan, sebelum jam 8 lah. Lanjut. Hasil jawaban siswa yang sudah dinilai oleh aplikasi Google Form akan diteruskan ke masing-masing guru mata pelajaran. Betul? Betul ini? Hasilnya kan? Itu udah langsung udah dikoreksi sama Google Formnya kan? Nah, jadi Bapak Ibu nanti tinggal udah dapat nilainya. Nah nilainya itu nanti mau dicuci keringkan ya nanti lah itu kan, udah terserah aja.
Kolaborasi mata pelajaran IPA temanya apa? Ini belum bisa kami isi karena terpaksa harus minta dari kalian, nggak bisa saya ngisi. Kolaborasi mata pelajaran IPS temanya apa? Bahasa Indonesia apa temanya? Sedangkan untuk mata pelajaran lain akan melaksanakan ujian praktek masing-masing. Praktek pendidikan agama Islam di musola. Materi yang diujikan adalah ini. Pas, mana Bu Emma? Udah ini. Praktek sholat subuh dan khutbah Jumat. Ini besok-besok kalau misalnya ujian praktek jangan lagi naik ke atas meja ya, udah di situ aja. Ini di musola ditaruh meja, diajar naik lagi ke atas meja, didokumentasikan. Payah aku ngirim yang kayak gitu, memviralkannya. Nggak sopan kurasa. Udah duduk aja dia, yang lain duduk di bawah, dia berdiri, kan udah cantik. Nggak usah mesti naik lagi ke, kita belum punya mimbar. Sabar. Semua ada waktunya. Ya Bu Rina, bayangkanlah siswa kelas 12 itu berapa orang? 191. Sakit kupingmu nanti tuh kalau semua pembukaan ini 191 kali. Bayangkan, itu nggak kreatifnya Rina sama Rizky. Dia akan duduk mengamati 191 kali pembacaan naskah undang-undang 45. Bayangkan. Mungkin kayak Arisa. Buat di situ naskah pembukaan undang-undang gulung, masukkan dalam botol. Dalam botol yang sama, masukkan lagi naskah Pancasila, masukkan lagi janji siswa, masukkan. Apa lagi yang perlu? Yang dia perlu dihafal-hafal? Apa? Ini betul-betul C1 ini menghafal. Apa lagi? Hah? Masukkan nanti situ, tapi ya diaminainkan sama anak. Hafal ini. Nanti ibu taruh semua ini dalam satu toples. Begitu dia maju, ambil. Nasib dia lah kalau dapat pembukaan yang panjang. Proklamasi, masukkan satu lagi. Ki, laksanakan. Nah, artinya apa? Kan semua wajib dihafalnya itu kan. Apa yang Rina perintahkan tadi itu wajib semua dihafalnya. Sudah? Nah, seni dan budaya SPK. Seni dan budaya. Bermain alat musik pianista. Kalau kita bayangkan cara Pak Abraham, satu kelas duduk banyak. Terus nanti masing-masing siapa yang ngawasi? Masih ada 6 ini kawan bapak mengamatinya yang tahu-tahu musik. Terus bagaimana bapak mengamatinya bermain musik? Ayo bapak ibu tolong bantu bagaimana seni budaya, bagaimana? Nah, maksud saya jangan ini. Misalnya kolosal, udah sudah nari. Nah dari nari itu bapak tengok. Kan artinya sekali menilai bapak itu ada 10 anak, beberapa anak gitu. Udah vokal grup. Udah ada suruh nyanyi. Dari vokal grup, namanya ada vokal grup, pasti lebih dari 2 kan? Nah itu praktis. Nah kalau bapak perlu waktu 2-3 hari terserah. Pokoknya nanti kita di sini panggil yang ini masuk nyanyi satu lagu nilai tarik namanya jangan lama. Makanya sebelum ujian bapak udah tahu mereka mau ngapain. Desain logo atau bikin poster pakai Canva ya. Minta sama Raya kan? Bisa diminta sama dia gitu. Nggak bisa, mesti bayar lagi aku. Nggak bisa terserah lah, atur lah. Karena di sekolah kan ada Canva, tapi sama Raya itu. Makanya kita membuat poster, membuat apa kan udah gampang. Nah, ambil mana yang terbaik ambil. Nanti kan bisa kita cetak dalam tahapan nanti kita buat ada aja. Yang bagus-bagus nanti pilih, yang bagus kasih nilai aja. Ujian-ujian praktek tadi segera lapor ke Bu Dewi, kami mau ini. Lapornya nggak usah langsung pakai WA pun jadi. Pengolahan nilai itu tetap seperti biasa dari daftar nilai, kasihkanlah sama guru sama kami lah di sini. Karena kita nanti yang menentukan nilai kan. Teman-teman, hari ini kami vaksin ketiga. Kemudian siswanya itu di swab antigen.
10% dari siswa yang ada di sekolah swab antigen, membuktikan bahwasanya sekolah kita bebas COVID. Kalau nanti rezeki tidak ada yang positif. Bu Erika belum bisa ya? Iya. Pasca melahirkan masih 3 bulan. Peraturannya setelah operasi bagi yang normal 4 bulan, bagi yang sesar 6 bulan. Ibu berapa bulan udah melahirkan? 2 bulan lewat sedikit. Oh, jadi belum bisa vaksin. Ingat-ingatlah ibu harus vaksin. Ibu? Saya juga belum, Bu. Belum bisa vaksin. Kenapa? Karena vaksin kedua sampai jaraknya ke vaksin ketiga belum 6 bulan. Saya juga belum, Bu. Sama ya, Bu. Karena apa? Karena katanya tadi diukur tensi saya tinggi. Padahal saya nggak merasa apa-apa, tapi tinggi katanya tinggi lah itu. Ini Bu Nur Hidayah. Makanya udah dibilang mau vaksin, kenapa pakai baju sempit kali? Nah, payah dia kan? Bu Nur Hidayah. Vaksin keberapa, Bu? Ketiga dia. Ibu ketiga ya? Bu, gitu aja, tutup pakai jilbabnya. Tutup pakai jilbab aja. Bu Saripah udah? Ini siapa? Bu Rode udah? Kevin ngapain? Kok vaksin? Swab? Mau pergi kemana dia? Kemana? Oh, mau pergi outbound? Iya, apa pula nggak usah. Anak kepala sekolah pula itu nggak usah. Kenapa kok jadi culun, kepang-kepang rambut? Kalian udah swab? Udah? Stefani udah? Oh, bahaya kita ini kalau sempat ketahuan ada yang positif, tutup sekolah kita. Bapak kenapa masih duduk di situ? Oh, dia udah. Ibu nggak bisa tadi. Katanya tensi ibu tinggi. Mungkin karena tadi rapat, emosi Bu Bu Rina ini, jadi naik tensi. Kalau mau vaksin itu 1 hari dulu nggak marah-marah. Salah tadi memang. Ini Bu dari pagi udah marah-marah nih. Iya. Besok, hari ini harusnya siapa? IPA. Aku suruh Raya IPA aja besok. Jangan dong, IPS lah. Itu kemarin pun 3 kali. IPS cuma 2 kali, Bu. Ini, Bu. Gimana nggak ada tes ya, Bu? Hah? Kayak gitu, gimana nggak ada tes? Ya, Bu. Pantas kan naik tensi kita dengar-dengar gitu kan. Yang diatur ini yang diapain 650. Hah? Hari Senin? IPS. Senin kemarin apa? IPS ya? Ibu udah? Udah tadi? Bu Juita udah? Kenapa tensi kalian bisa rendah-rendah? Kalian nggak kepala sekolah sih? Bu Dewi kok hamil bisa kan? Nggak bisa juga? Karena saya bilang saya mau operasi 2 minggu lagi. Baru menikah nggak boleh juga? Boleh. Yang baru menikah 1 hari boleh kan? Oh boleh. Ibu Umi. Makanya kalau mau divaksin pakai baju longgar-longgar. Ih. Bu Vina udah? Oh, oi. Tengok ini kayak Bu Vina ini ha. Bu malu Bu, jangan buka-buka baju. Pak Sahat lagi Febri udah? Oh, Pak Sahat ini tinggi nih tensinya. Kalian nggak naik tensi? Ini guru-guru ST Milir lagi
antri mau divaksin ketiga. Jadi juga video. Jadi video kan drama. Ledorim. Oh. Hilang. May gilang. Apa